Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allah berpesan kepada kita, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah pasti akan menguji siapapun yang menjadi hamba-Nya. Bahkan ada ujian itu yang tak enak, juga ada yang enak. وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Akan ada ujian itu yang tak enak dan ada yang enak. Kalau badan kita pada saat ini sehat walafiat, ini juga ujian, mau kita kemanakan dan mau kita apakan badan sehat ini. Tapi kalau saat ini kita pun dalam keadaan tidak sehat alias sakit, itu juga ujian. Apa yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan sakit? Maka Nabi berpesan, satu kata Rasulullah, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dzanna billah. Kalau kau sakit kata Rasulullah, maka satu, berbaik sangkalah terhadap Allah. Jangan pernah dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa saya yang sakit, si anu itu tidak pernah sholat, si anu itu tidak mau ke masjid, si anu itu bahkan tidak pernah puasa Ramadan, kenapa sehat-sehat saja dia, saya kok sakit. Jangan pernah banding-bandingkan, tapi berbaik sangkalah kepada Allah. Kenapa berbaik sangka? Satu, Allah mau gugurkan dosa kita. Ketika kita sabar dalam ujian seperti itu, Allah gugurkan dosa. Yang kedua, Allah ingin doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Ada 4 kelompok manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Satu, orang yang berangkat haji sampai pulang dari haji. Yang kedua, orang yang pergi jihad sampai pulang dari jihad. Yang ketiga, orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya itu. Yang keempat, doa orang sakit untuk saudaranya yang lain. Tapi jarang sekali orang sakit mendoakan orang lain. Biasanya satu, orang sakit mendoakan dirinya sendiri agar penyakit itu diangkat dari tubuhnya. Yang kedua, orang sakit biasanya setiap ketemu sama orang sehat, tolong doakan saya, tolong doakan saya agar saya ini bisa sembuh. Yang ketiga, Allah ingin mengurangi keinginan dunia kita. Biasanya orang sakit itu permintaannya cuma satu, tak banyak, cuma satu saja permintaannya, yaitu ingin sehat. Tapi kalau orang sehat, permintaannya banyak sekali, keinginannya banyak sekali, kemauannya luar biasa. Orang sehat ingin ke Danau Toba, ingin ke Pantai Ceroco, ingin memperluas kebun, ingin nambah usaha, ingin nambah mobil, ingin nambah rumah, bahkan ingin nambah orang rumah. Itu orang sehat. Orang sakit tidak punya keinginan seperti itu. Allah inginkan kita ini rupanya agar sedikit keinginan dengan dunia ini, maka Allah berikan penyakit. Oh, ternyata sabar kita dengan apa yang Allah berikan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyiris sabirin. Tolong sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Kabar gembira tolong sampaikan kepada orang-orang sabar. Tentu ada kabar besar yang membuat kita gembira. Mana ada orang sakit gembira? Tidak ada. Tapi kalau dapat kabar besar, karena sakit itu dia akan gembira, senang hati mendengarkan kabar itu. Apa itu? Yang pertama, orang yang sabar dengan penyakit yang dia hadapi, Allah akan berikan pahala yang berlimpah. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Mizan
Al-Misbah, dia mengatakan orang sabar itu taobannya seperti lumpur yang diubah menjadi keramik, lumpur yang diubah menjadi gelas cantik. Begitu dia jadi lumpur, dipijak tak berguna. Tapi setelah dia menjadi gelas cantik, tempatnya di lemari kaca. Harganya jutaan rupiah. Tapi prosesnya panjang. Diambil oleh sang pengrajin, dibanting-banting, diputar-putar, dibentuk, diukir, dibakar di tempat yang sangat panas. Setelah itu didinginkan, lalu disemprot-semprot. Panjang prosesnya. Maka orang sabar itu begitu dia diuji oleh Allah, dia mohon kepada Allah, ya Allah cukuplah ya Allah. Tapi kata Allah, Anda belum selesai. Tambah lagi satu diuji lagi, dia bermohon kepada Allah, cukuplah ya Allah, tak kuat lagi ya Allah. Kata Allah, Anda belum selesai. Begitu sampai di yaumil akhir, orang yang diuji ini masuk ke surga. Sampai di surga kaget dia, ya Allah, kenapa banyak sekali pahala saya? Perasaan saya tidak mengerjakan pahala amal sebanyak ini, tapi kenapa banyak sekali pahala saya? Maka kata beliau, ada dua hal yang membuat orang kaget sampai di surga. Satu, karena dia sabar. Yang kedua, karena dia banyak berdoa. Engkau dulu sabar di dunia, kata Allah, maka berganti sekarang dengan pahala yang berlimpah. Kau dulu berdoa kepadaku setiap selesai sholat, kata Allah, tapi doamu belum aku kabulkan. Padahal aku berjanji, siapapun berdoa pasti kukabulkan. Sekarang berganti dengan pahala yang berlipat ganda. Itu ditulis oleh Profesor Quraisyah dalam tafsirnya Al-Misbah. Yang kedua, apa kabar gembira bagi orang yang sabar? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Dia dapat doa, dapat salam, didoakan langsung oleh Allah. Jarang orang didoakan oleh Allah, tapi orang sabar langsung Allah doakan. Allah kirim salam kepada dia. Salamnya salam selamat, doa. Untuk siapa ini? Untuk orang yang sabar ketika diuji dengan cobaan berupa penyakit. Siapa yang tak gembira seperti ini? Orang sakit datang kawan ngasih tahu, Ustaz ya, Pak Prabowo kirim salam. Dia mendoakan Ustaz tadi. Oh, senang hati. Itu baru Prabowo. Ini Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Siapa yang tak senang kalau Allah langsung yang berkirim salam mendoakan kita yang sakit? Tapi syaratnya sabar. Yang ketiga, apa yang Allah berikan kabar gembira kepada orang yang sabar? Rahmah yang berlimpah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Kasih sayang. Bahkan Nabi pernah mengatakan, "Lu usah bangga-bangga betul dengan amal yang banyak itu," kata Rasulullah. La yadkhulul jannah ahadukum bi amalin. Tak ada satupun kalian, kata Rasul. Depan sahabat Nabi ngomong, kalian yang masuk surga karena amal kalian sendiri. Tidak ada, kata Rasulullah. Sahabat lantas bertanya kepada Rasul, la anta ya Rasul, apakah engkau juga seperti itu ya Rasul? Maksudnya Rasul pun tak masuk surga karena amalnya. Apa jawab Rasulullah? Naam, iya, la ana, saya juga tak masuk surga dengan amal saya sendiri. Lalu dengan apa ya Rasulullah? Birahmatillah, masuk surga karena dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sabar rahmatnya berlimpah. Kalau Pak Bu yang saya muliakan, air dalam gelas itu atau dalam botol sudah penuh, lalu kita isi lagi, maka dia akan berlimpah dan tumpah. Tumpahnya ke mana? Ke bawah. Ke bawah tumpahnya. Kalau Allah berikan rahmat berlimpah kepada kita, ke mana tumpahnya? Ke anak cucu kita. Maka jangan heran kalau ada orang ayahnya tidak pandai ngaji, ibunya tidak bisa baca Quran, ayah cuma tamat SMP, ibunya juga tamat SMP. Tapi anaknya kok bisa tahfiz Quran, jadi qori terbaik di Provinsi Riau. Dari mana datangnya? Faktor keturunan? Tak ada. Ayahnya tidak pandai ngaji, ibunya juga tidak bisa baca Quran, kok bisa jadi hafiz Quran? Rahmat yang berlimpah, buah dari sebuah kesabaran. Lalu apa lagi? Wa ulaika humul muhtadun. Hidayah yang berlimpah Allah berikan
kepada orang yang sabar. Bapak Ibu yang semuliakan, 10 perempuan yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Sebutlah 1 atau 2 orang. Satu namanya Siti Asia, istri Fir'aun. Apa hebatnya istri Fir'aun? Dia adalah perempuan yang sabar terhadap zalimnya sang suaminya yang bernama Fir'aun itu. Yang kedua, siapalah? Siti Rahmah, istri Nabi Ayub alaihissalam. Apa hebatnya Siti Rahmah? Apakah dia khatam Quran sekali sehari? Tidak. Apakah dia tahajud setiap malam? Juga tidak. Apa hebatnya? Sabar dalam memberikan pelayanan terhadap suaminya. 18 tahun lamanya Nabi Ayub itu sakit. Bapak Ibu yang semuliakan, oleh sebab itu Allah berikan hidayah yang berlimpah. Ada orang tak sempat mendidik anaknya, dan dia juga bukanlah orang yang berpendidikan. Dia bukan orang berpendidikan, istrinya juga bukan orang yang berpendidikan. Tapi kenapa anaknya baik-baik semua? Anaknya soleh-solehah semua. Baru-baru dengar azan sudah sampai ke masjid. Bahkan dia qomat di masjid. Bahkan baca Qurannya bagus. Dari mana datangnya? Sementara kita yang ayahnya orang berpendidikan, ibunya juga orang berpendidikan, ayahnya guru, istrinya dosen, kenapa anaknya tidak menjadi anak soleh dan solehah? Rupanya ada hidayah yang berlimpah yang Allah berikan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Berlimpah hidayah itu turun ke bawah ke anak dan cucunya. Buah dari kesabaran terhadap ujian berupa penyakit yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, kabar gembira apa yang dapatkan yang perlu disampaikan kepada orang-orang yang sabar, yang Allah uji mereka dengan penyakit. Tentunya sesuatu yang tak enak penyakit ini. Nah, apa Allah berikan? Surga merindukan orang-orang yang sabar. Kalau orang berpuasa dirindukan surga, orang yang berhaji dijamin masuk surga, orang yang tahajud malam juga dirindukan surga. Ada pintu-pintu khusus yang untuk dilalui oleh orang-orang ini. Orang-orang yang sabar pun dirindui oleh surga, punya tempat khusus dalam surga bagi orang-orang yang sabar itu. Kenapa punya tempat khusus? Satu, innallaha ma'as sabirin, karena Allah selalu bersama orang yang sabar. Allah selalu bersama orang sabar. Tak mungkin tempatnya tempat umum. Sedang kita bersama Pak Gubernur saja, kita ini orang biasa, tapi kita bersama Pak Gubernur masuk ke masjid sini, dilapangkan jalan, diantarkan ke tempat duduk, baru gubernur. Ini Allah bersama orang sabar, tak mungkin tempat biasa di surga. Yang kedua, Allah sebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbus sabirin. Ini orang yang mencintai. Ini orang yang mencintai kata Allah. Tak mungkin ditempatkan di tempat yang biasa. Yang masuk ini orang yang dicintai Allah. Allah rekod kepada penjaga surga itu, hei malaikat Ridwan, itu yang masuk itu adalah orang yang mencintai aku, cinta dengan dia. Ibu bapak yang saya muliakan, oleh sebab itu inilah kabar gembira yang mesti disampaikan kepada orang-orang yang sabar ketika diuji oleh Allah dengan ujian berupa penyakit. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.